warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Saukani. Saya dari kelompok 4, mata kuliah Kapita Selekta Hukum. Saya di sini akan mempresentasikan tentang efektivitas penerapan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana. Yang pertama adalah pendahuluan. Pengertian restoratif justice adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku tindak pidana, serta memperbaiki kondisi sosial yang terganggu oleh tindak kejahatan. Tujuannya adalah untuk memberikan keadilan yang lebih manusiawi dan tidak hanya menghukum pelaku. Yang selanjutnya adalah tujuan penerapan restoratif justice: mengembalikan keadaan seperti semula, mengurangi dampak negatif bagi korban dan pelaku, serta memperbaiki hubungan sosial dalam masyarakat. Yang selanjutnya adalah perbedaan dengan sistem peradilan tradisional. Sistem peradilan pidana tradisional berfokus pada hukuman untuk pelaku, sedangkan restoratif justice lebih menekankan pada pemulihan dan perdamaian antara korban dan pelaku dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik. Yang selanjutnya adalah latar belakang restoratif justice. Sejarah restoratif justice muncul sebagai reaksi terhadap sistem peradilan yang cenderung berfokus pada hukuman. Konsep ini pertama kali berkembang di negara Kanada pada tahun 1970-an dan mulai diadopsi di berbagai negara sebagai alternatif dan penyelesaian perkara pidana, khususnya untuk pelaku anak dan pelaku kejahatan ringan. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar restoratif justice. Yang pertama adalah keberlanjutan hubungan, fokus pada pemulihan hubungan yang rusak antara pelaku dan korban. Yang kedua adalah keikutsertaan pihak terkait, pelaku, korban, dan masyarakat berperan aktif dalam proses penyelesaian kasus. Yang ketiga adalah tanggung jawab pelaku. Pelaku diharapkan untuk mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengganti kerugian yang ditimbulkan. Yang keempat adalah peran mediator. Mediator berfungsi untuk mengatur dan memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban, serta memastikan proses berjalan dengan adil dan tanpa paksaan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya, Janatunisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi berikutnya mengenai penerapan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana. Yang pertama ada implementasi restoratif justice di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur penerapan restoratif justice bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Di sini, restoratif justice digunakan sebagai alternatif penyelesaian kasus anak dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Selanjutnya, penerapan restoratif justice dalam kasus-kasus tertentu. Selain pada anak, restoratif justice mulai diterapkan untuk kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana ringan dan kasus yang melibatkan korban yang bersedia untuk berdamai. Selanjutnya, penerapan restoratif justice di negara lain. Beberapa negara seperti Kanada, Selandia Baru, dan Australia telah sukses menerapkan restoratif justice dalam sistem peradilan mereka, khususnya dalam menangani kejahatan ringan dan pelaku anak. Yang selanjutnya ada keuntungan penerapan restoratif justice. Yang pertama, mengurangi beban sistem peradilan. Restoratif justice dapat mengurangi jumlah perkara yang harus diproses di pengadilan, serta mengurangi kapasitas penjara yang terus meningkat. Selanjutnya, pendekatan yang lebih humanis. Proses restoratif justice lebih berfokus pada pemulihan daripada penghukuman, yang memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab serta moral dan sosial atas perbuatannya. Selanjutnya, penyelesaian yang lebih cepat dan murah. Penyelesaian melalui restoratif justice dapat lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan proses peradilan tradisional yang berlarut-larut dan memakan biaya besar. Yang selanjutnya, rehabilitasi pelaku. Pelaku diharapkan tidak hanya dihukum, tetapi juga dibimbing untuk memahami dampak perbuatannya, mencegah pengulangan tindak pidana, serta mengembangkan kesadaran sosial. Yang selanjutnya, keamanan dan keadilan bagi korban. Korban dapat merasakan keadilan yang lebih nyata karena mereka memiliki kesempatan untuk berbicara langsung dengan pelaku dan penyampaian dampak yang mereka rasakan.
Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Fajar Nur Hafid. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi yang berkaitan dengan efektivitas penerapan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana. Poin kelima ada tantangan dan kendala dalam penerapan restoratif justice. Poin 1, hambatan hukum. Pertama, belum ada regulasi yang mengatur secara komprehensif penerapan restoratif justice di semua jenis kejahatan, terutama yang berkaitan dengan kejahatan berat. Proses mediasi yang memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak, korban dan pelaku, kadang sulit tercapai dalam kasus-kasus tertentu. Poin berikutnya, perspektif masyarakat terhadap restoratif justice. Banyak masyarakat yang memandang restoratif justice sebagai bentuk pelonggaran hukuman bagi pelaku kejahatan yang berpotensi menurunkan rasa keadilan bagi korban. Kemudian ada kesulitan dalam proses mediasi. Terkadang ada ketidakseimbangan dalam kekuatan tawar antara pelaku dan korban, terutama dalam kasus yang melibatkan ketidaksetaraan sosial atau kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian ada ketidaksiapan aparat penegak hukum. Para aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim belum sepenuhnya siap untuk menerapkan konsep restoratif justice dalam proses peradilan karena kurangnya pelatihan dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip restoratif justice. Kemudian ada poin ke-6, efektivitas restoratif justice dalam mewujudkan keadilan. Di sini ada analisis dampak terhadap pelaku. Penelitian menunjukkan bahwa restoratif justice dapat menurunkan tingkat residivis atau pengulangan tindak pidana pada pelaku karena pelaku merasa lebih terlibat dalam proses penyelesaian masalah. Kemudian ada analisis dalam dampak terhadap korban. Korban yang terlibat dalam proses restoratif justice seringkali merasakan keadilan yang lebih mendalam karena mereka memiliki kesempatan untuk didengar dan mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dideritanya. Kemudian ada perbandingan dengan sistem retributif. Dalam sistem retributif, keadilan dipandang sebagai hukuman yang setimpal, sedangkan dalam restoratif justice, keadilan lebih pada pemulihan hubungan dan pengembalian kepada keadaan semula. Hal ini menunjukkan bahwa restoratif justice dapat menciptakan penyelesaian yang lebih adil dan berkelanjutan dalam beberapa kasus. Dan cukup sampai sini materi yang saya bawakan, kemudian akan dilanjutkan dengan rekan saya, Adeliana Putri. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi berikutnya mengenai rekomendasi untuk peningkatan efektivitas restoratif justice. Yang pertama itu ada penyempurnaan regulasi, yaitu perlunya penyusunan peraturan hukum yang lebih jelas dan komprehensif mengenai penerapan restoratif justice dalam semua jenis kejahatan. Tidak hanya terbatas pada tindak pidana anak atau juga kejahatan ringan. Dan yang berikutnya yaitu ada pendidikan dan juga pelatihan aparat penegak hukum, menyediakan program pelatihan bagi polisi, jaksa, dan juga hakim untuk memahami dan menerapkan prinsip restoratif justice dalam praktik hukum. Dan yang berikutnya ada penguatan kelembagaan, yaitu pengembangan lembaga mediasi yang profesional dan independen yang dapat menangani kasus-kasus restoratif justice dengan efektif, yaitu peningkatan kesadaran masyarakat, kampanye untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap
konsep restoratif justice, serta mengedukasi korban dan pelaku tentang manfaat dari pendekatan ini. Dan yang berikutnya itu ada fasilitas dan juga dukungan bagi korban dan pelaku, yaitu penyediaan layanan pendampingan yang memadai bagi korban dan pelaku untuk mendukung proses rekonsiliasi dan juga pemulihan. Dan juga ada penerapan restoratif justice dapat menjadi solusi alternatif yang efektif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama dalam menyelesaikan kasus-kasus dengan pelaku yang memiliki potensi untuk berubah dan korban yang bersedia untuk berdamai. Yaitu poin berikutnya ada pentingnya restoratif justice memiliki potensi besar dalam mengurangi beban sistem peradilan, memperbaiki hubungan sosial, dan juga memberikan keadilan yang lebih humanis dan juga berkelanjutan. Dan untuk poin berikutnya ada penyempurnaan regulasi, dukungan masyarakat, dan pelatihan aparat penegak hukum atau restoratif justice dapat lebih dioptimalkan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan juga efektif. Baik, saya Bayu Mertaya Sangbawan akan melanjutkan materi mengenai efektivitas restoratif justice dalam mewujudkan keadilan. Bagian ini menghubungkan bagaimana dasein atau realitas saat ini dapat diperbaiki menuju dasolen atau kondisi yang ideal. Dasein di sini, tingkat keberhasilan restoratif justice masih terbatas, terutama dalam menurunkan angka residivisme dan memulihkan hubungan sosial. Dalam beberapa kasus, korban merasa puas dengan hasil restoratif justice, tetapi masih banyak tantangan dalam memastikan pelaku benar-benar bertanggung jawab. Dasolen di sini, restoratif justice seharusnya tidak hanya menyelesaikan konflik, tapi juga memperkuat hubungan sosial melalui mediasi yang adil dan transparan. Sistem peradilan yang menggunakan pendekatan restoratif justice dapat mengurangi residivisme secara signifikan, sekaligus menciptakan harmoni sosial. Lalu ada rekomendasi untuk peningkatan efektivitas restoratif justice. Nah, di bagian ini sepenuhnya mencerminkan upaya menuju dasolen, dengan memberikan langkah-langkah konkret untuk mengatasi kesenjangan antara realitas dan harapan. Saya memiliki beberapa rekomendasi di sini. Yang pertama adalah regulasi. Menerbitkan peraturan yang lebih komprehensif untuk mengatur penerapan restoratif justice pada kasus dewasa dan kejahatan ringan. Lalu ada pelatihan aparat penegak hukum. Menyediakan pelatihan wajib bagi polisi, jaksa, dan hakim tentang konsep dan penerapan restoratif justice. Lalu ada bagian dari infrastruktur, yaitu mendirikan pusat mediasi dan lembaga restoratif justice independen di setiap daerah untuk mendukung pelaksanaan mediasi. Lalu yang terakhir ada edukasi masyarakat, kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat restoratif justice, sehingga lebih banyak pihak yang bersedia memanfaatkan pendekatan ini. Lalu kesimpulan dari dasein ini, penerapan restoratif justice di Indonesia saat ini masih terbatas pada kasus tertentu, dengan banyak kendala berupa regulasi, kurangnya pelatihan aparat, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Nah, dasein di sini, dengan regulasi yang lebih baik, edukasi masyarakat, dan pelatihan aparat hukum, restoratif justice dapat menjadi pendekatan utama yang tidak hanya menyelesaikan kasus pidana, tetapi juga memulihkan hubungan sosial secara berkelanjutan. Lalu penutup dari materi dasein ini, menunjukkan perlunya komitmen bersama dari pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih restoratif dan lebih humanis. Baik, saya izin melanjutkan materi yang telah dipaparkan atau dijelaskan oleh teman-teman saya di sebelumnya, yang dimana efektivitas restoratif justice dalam mewujudkan keadilan. Bagian ini juga menghubungkan bagaimana dasein dapat diperbaiki menuju dasolen, yang dimana dasein ini memiliki tingkat keberhasilan restoratif justice yang masih terbatas, terutama dalam menurunkan angka residivisme dan memulihkan hubungan sosial. Kemudian juga dalam beberapa kasus, korban merasa puas dengan hasil restoratif justice, tetapi masih banyak juga tantangan-tantangan dalam memastikan
bahwa pelaku ini benar-benar bertanggung jawab. Kemudian Dasolen terhadap restoratif justice seharusnya tidak hanya menyelesaikan konflik tetapi juga memperkuat hubungan sosial melalui mediasi dan transparan. Sistem peradilan yang menggunakan pendekatan restoratif justice dapat mengurangi angka-angka residivisme secara signifikan, sekaligus menciptakan harmoni sosial. Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas restoratif justice. Bagian ini sepenuhnya mencerminkan upaya menuju Dasolen dengan memberikan langkah-langkah yang konkret untuk mengatasi kesenjangan antara realitas dan harapan. Adapun rekomendasi terhadap restoratif justice yang pertama, ada yang namanya regulasi, di mana di dalam regulasi ini menerbitkan peraturan yang lebih komprehensif untuk mengatur penerapan restoratif justice pada kasus dewasa maupun pada kejahatan yang ringan. Yang kedua, ada yang namanya pelatihan terhadap aparat penegak hukum, yang dimana menyediakan pelatihan yang wajib bagi polisi, jaksa, dan hakim tentang konsep dan penerapan restoratif justice tersebut. Kemudian juga menyediakan infrastruktur yang dimana mendirikan pusat mediasi dalam mendirikan pusat mediasi dan lembaga restoratif justice secara independen di setiap daerah untuk mendukung pelaksanaan mediasi. Kemudian yang keempat, ada edukasi masyarakat, yang dimana melakukan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat restoratif justice.